Sesar Lembang. Warga Bandung perlu waspada dan siap siaga. Sobat semua, sesar Lembang adalah patahan geser aktif sepanjang kurang lebih 29 km yang membentang dari kaki Gunung Manglayang di bagian timur hingga ke wilayah Padalarang di bagian barat. Sesar ini merupakan salah satu struktur geologi yang paling diperhatikan di Jawa Barat, khususnya karena kedekatannya dengan kawasan padat penduduk seperti Bandung, Lembang, dan Cimahi. Apa itu sesar? Dalam istilah geologi, sesar atau patahan adalah retakan atau zona retakan pada lapisan batuan di kerak bumi yang mengalami pergeseran. Sederhananya, bayangkan lapisan bumi sebagai sebuah biskuit. Jika biskuit itu ditekan atau ditarik sampai patah dan kedua bagian patahannya bergeser, baik ke atas, ke bawah, atau ke samping, itulah yang disebut sesar. Sesar adalah penyebab utama terjadinya gempa bumi tektonik. Ketika batuan di sepanjang jalur sesar saling bergesekan, mereka menyimpan energi. Saat batuan tersebut tidak kuat lagi menahan tekanan dan tiba-tiba slip atau bergeser, energi besar terlepas dalam bentuk getaran gempa. Sesar Lembang. Sesar Lembang adalah patahan aktif yang membentang sepanjang kurang lebih 29 km dari Padalarang hingga Gunung Manglayang Jatinangor, terbentuk akibat aktivitas Gunung Sunda Purba dan penunjaman lempeng di selatan Pulau Jawa. Patahan ini pernah memicu gempa di Bandung dan sekitarnya, seperti pada tahun 2003 dan 2011, yang menyebabkan kerusakan ratusan rumah di wilayah Bandung Barat. Sesar Lembang adalah sesar aktif dengan laju pergeseran sekitar 3 hingga 6 mm per tahun. Meskipun terlihat kecil, akumulasi energi dari pergeseran ini yang menjadi perhatian para peneliti. Yang sering menimbulkan gempa kecil, gempa besar terakhir tercatat pada abad ke-15 dengan siklus berulang 70 hingga 670 tahun. Artinya, gempa besar berikutnya bisa terjadi kapan saja, termasuk sekarang atau 100 tahun lagi, dengan rentang waktu teoritis maksimal sekitar tahun 2170. Sehingga kesiapsiagaan sangat penting karena saat ini sudah memasuki masa siklus berulang. Prihadi menyebutkan, sesar Lembang termasuk satu dari 295 sesar di Indonesia yang tergolong aktif dan terakhir kali bergerak pada abad ke-15. Potensi magnitudo gempa dari patahan ini bisa mencapai 6,5 hingga 7. Meski begitu, waktu terjadinya gempa tidak dapat diprediksi. Proses terjadinya sesar Lembang. Proses terjadinya sesar Lembang merupakan hasil kombinasi dari aktivitas vulkanik purba dan tekanan tektonik yang terus berlangsung hingga saat ini. Secara geologi, pembentukannya tidak terjadi dalam satu peristiwa singkat, melainkan melalui proses ribuan tahun. Sekitar 100.000 tahun yang lalu, terdapat sebuah gunung api raksasa bernama Gunung Sunda Purba yang tingginya diperkirakan mencapai 4.000 mdpl. Gunung ini meletus dengan sangat dahsyat dan mengeluarkan material vulkanik dalam jumlah masif. Akibat kosongnya kantung magma setelah letusan besar tersebut, bagian puncak dan tubuh gunung runtuh ke dalam, membentuk kaldera yang sangat luas. Runtuhan besar ini memicu terjadinya patahan akibat beban material yang tidak lagi tertopang. Bagian utara kaldera ini perlahan-lahan amblas atau turun, sementara bagian selatannya tetap tinggi. Inilah cikal bakal terjadinya sesar atau patahan di Lembang saat ini. Selain faktor vulkanik, sesar Lembang terbentuk karena tekanan dari lempeng Indo-Australia yang terus bergerak ke arah utara dan menumbuk lempeng Eurasia. Tekanan ini menyebabkan kerak bumi di wilayah Jawa Barat mengalami retakan dan pergeseran. Sesar Lembang juga terhubung atau dipengaruhi oleh sistem patahan besar lainnya di Jawa Barat seperti sesar Cimandiri. Jalur spesifik sesar Lembang. Patahan ini memanjang dari arah timur ke barat. Secara administratif, jalurnya membelah beberapa wilayah penting. Yang pertama, sektor timur. Dimulai dari kaki Gunung Manglayang, melewati kawasan Ciwanyir, Cibodas, hingga ke Maribaya. Di daerah ini, pergerakan sesar membentuk pemandangan alam yang ikonik, seperti air terjun Maribaya. Yang kedua, sektor tengah. Jalur ini melewati area yang sangat padat wisatawan dan pemukiman, mulai dari Gunung Batu, salah satu titik pengamatan sesar paling jelas, tebing keraton, hingga ke pusat kota Kecamatan Lembang. Yang ketiga, sektor barat.
berlanjut ke arah Parompong, melewati kawasan Cisarua, hingga berakhir di wilayah Padalarang, dekat dengan kawasan Tebing Kapur atau Karsta Raja Mandala. Dampak langsung, gempa akibat pergerakan dari sesar Lembang. Yang pertama, kerusakan fisik, kerusakan parah pada rumah, gedung, jalan, jembatan, fasilitas umum, dan jalur transportasi vital. Yang kedua, korban jiwa. Potensi korban jiwa sangat tinggi mengingat kepadatan penduduk di Bandung dan sekitarnya. Yang ketiga, gangguan ekonomi. Sektor komersial, industri, dan publik terganggu akibat kerusakan infrastruktur. Yang keempat, pergerakan permukaan. Surface rupture, patahan bisa terlihat atau terasa di permukaan tanah. Yang kelima, aktivitas vulkanis, dapat memicu aktivitas gunung Tangkuban Perahu. Wilayah paling beresiko. Daerah yang paling terdampak sesar Lembang meliputi wilayah Kabupaten Bandung Barat, Padalarang, Ngamprah, Cisarua, Parompong, Lembang, dan Kabupaten Bandung, Cimenyan, Cilengkrang, serta beberapa kecamatan di Kota Bandung, Cibiru, Ujung Berung, Gede Bage, Arca Manik, Kiara Condong, Lengkong, Buah Batu, Regol, karena terletak di jalur patahan aktif yang bisa menimbulkan gempa kuat hingga magnitudo 7. Wilayah lain seperti Kota Cimahi, Sumedang, hingga Purwakarta juga merasakan dampaknya, namun intensitasnya bervariasi. Wilayah dengan dampak paling tinggi atau zona merah. Yang pertama, Kabupaten Bandung Barat, Padalarang, Ngamprah, Cisarua, Parompong, Lembang. Yang kedua, Kabupaten Bandung, Cimenyan, Cilengkrang. Yang ketiga, Kota Bandung, Cibiru, Ujung Berung, Gede Bage, Arca Manik, Kiara Condong, Lengkong, Buah Batu. Wilayah lain yang juga terdampak. Yang pertama, Kota Cimahi berpotensi merasakan goncangan kuat. Yang kedua, Kabupaten Bandung Selatan, Cilenyi, Bojong Soang, Margahayu, Marga Asih, Katapang, Dayakolot, Pamengpek, Ranca Ekek, dan wilayah lebih luas seperti Sumedang, Subang, Karawang, Indramayu, Cianjur, hingga Kota Sukabumi, Bekasi, Depok, Bogor, Garut, Tasikmalaya, Majalengka, dan Cirebon dapat merasakan getaran dengan intensitas berbeda. Sesar Lembang adalah patahan aktif sepanjang kurang lebih 29 km yang membentang dari Padalarang hingga Cilengkrang atau Jatinangor dan berpotensi memicu gempa besar karena pergerakan lempengnya, dengan wilayah yang berada di kanan kiri garis patahan menerima goncangan yang paling kuat. Mitigasi. Pemerintah Kota Bandung dan Cimahi serta BPD terus melakukan sosialisasi, simulasi evakuasi, dan peningkatan kesiapsiagaan. Penerapan Building Code atau aturan bangunan tahan gempa diperkuat. Pemetaan wilayah rawan bencana terus dilakukan oleh akademisi seperti ITB. Langkah kesiapsiagaan. Karena sesar Lembang berada di daratan atau onshore dan dekat dengan pemukiman, mitigasi yang paling efektif adalah persiapan mandiri dan struktural. Yang pertama, struktur bangunan. Bagi masyarakat yang tinggal di jalur ini, sangat disarankan untuk membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa atau menggunakan material ringan yang tidak membahayakan jika terjadi goncangan. Yang kedua, identifikasi jalur. Memastikan lokasi tempat tinggal atau tempat kerja tidak berada tepat di atas garis patahan atau surface rupture zone. Yang ketiga, rencana evakuasi. Tentukan titik kumpul yang terbuka dan jauh dari bangunan tinggi atau tiang listrik. Yang keempat, siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk 3 hari. Yang kelima, edukasi keluarga. Pastikan seluruh anggota keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat goncangan terjadi. Metode drop, cover, and hold on atau berlindung, lindungi kepala, dan berpegangan. Kesimpulannya, sesar Lembang adalah ancaman geologis serius terutama di Bandung Raya dengan fokus pada mitigasi preventif untuk meminimalkan dampak bencana saat gempa besar terjadi di masa depan. Dengan waktunya yang tidak bisa diprediksi, walaupun secara historis bisa diperkirakan, tapi tetaplah memerlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan tinggi. Demikian sobat semua, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya, serta bunyikan lonceng agar sobat semua mendapatkan notifikasi video-video saya selanjutnya. Salam.